Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrianto, mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Peternakan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan manajemen pembibitan unggas. Di sini saya akan mengambil dari jenis unggas yaitu ayam petelur. Ayam petelur adalah jenis ayam dari luar negeri yang bersifat unggul sesuai dengan tujuan pemeliharaan karena telah mengalami perbaikan mutu genetik. Jenis ayam ini ada dua tipe, yaitu tipe pedaging dan tipe petelur. Ayam tipe petelur memiliki karakteristik bersifat nervos atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, caping telinga berwarna putih. Karakteristik lainnya yaitu produksi telur yang tinggi, yaitu 200 per ekor per tahun. Efisiensi dalam penggunaan ransum untuk membentuk telur dan tidak memiliki sifat mengeram. Yang kedua yaitu bibitnya. Pemilihan bibit dapat dilakukan dengan memilih calon indukan yang sejenis, yaitu bentuk badan seragam, besar kecilnya seukuran, dan umumnya tidak terpaut jauh. Sebaiknya calon induk tidak berumur paling tidak 7 bulan. Calon bibit tersebut sebaiknya secara turun-temurun memiliki sifat-sifat pembawaan yang baik dan sehat. Tidak terdapat bagian tubuh yang cacat berasal dari kelompok atau kawanan ayam yang terpilih. Pertumbuhan badannya baik dan hasil telurnya banyak. Yang ketiga yaitu kandang. Kandang adalah salah satu bangunan yang digunakan oleh unggas sebagai tempat tinggal sejak awal pertumbuhan sampai masa produksi. Oleh karena itu, kandang yang disediakan harus bisa menjamin kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya, sehingga unggas mampu berproduksi secara maksimal. Dalam pembuatan kandang harus memperhatikan karakteristik biologis unggas, sehingga kandang yang tersedia nantinya tidak menimbulkan kekaman bagi unggas, tapi bisa memberikan kenyamanan berproduksi atau kenikmatan berproduksi. Dengan demikian, kandang unggas dikatakan baik adalah suatu bangunan yang memenuhi karakteristik biologis unggas, sehingga unggas mampu berproduksi sesuai dengan potensi genetiknya. Kandang merupakan salah satu sarana yang terpenting untuk terselenggaranya peternakan secara intensif. Di samping sarana-sarana ini, ada hal lain yang mendukung. Berdasarkan tingkat umur ayam, ada 3 macam kandang yang perlu diketahui, yaitu kandang pembibitan, kandang pembesaran ayam, dan kandang ayam dewasa yang sudah berproduksi, yaitu kandang postal, kandang ren, dan kandang sistem baterai. Pada peternakan modern, kandang dibangun dengan sistem praktis dan tidak menggunakan tempat terlalu luas, tetapi dapat berdaya guna semaksimal mungkin. Kandang dibuat sesuai dengan selera masing-masing dengan memperhatikan tempat tinggal dan lokasi yang tersedia. Mengingat peranan kandang sebagai sarana produksi usaha ternak ayam sangat penting, maka kandang harus dipersiapkan dengan baik sehingga kandang tersebut benar-benar siap huni. Udara dalam kandang yang banyak mengandung CO2 dan gas amoniak yang berasal dari feses. Gas tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru dan darah jika konsentrasinya sangat padat. Oleh karena itu, ventilasi kandang dan
konstruksi kandang harus diperhatikan. Konstruksi kandang yang baik harus bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi ayam yang dipelihara sesuai peternak lakukan. Konstruksi kandang yang menjamin kelangsungan hidup ayam yaitu kandang yang mempunyai aspek kesehatan dan mempunyai daya tahan yang kuat dan lama, sehingga dapat dipakai untuk proses produksi berikutnya. Lebar bangunan kandang untuk ayam petelur saat fase layar sebaiknya sekitar 8 meter. Apabila tipe kandang terbuka, jika lebar kandang 12 meter, maka perlu dilengkapi dengan ridge ventilation. Jika ventilasi kurang baik, amonia dari ekstreta akan menjadi racun bagi ayam, menimbulkan gangguan pernapasan, penurunan produksi, dan penyakit cacing untuk ayam yang dipelihara di kandang litter. Pemberian cahaya sebaiknya 14 jam per hari, yaitu kombinasi antara cahaya matahari dan cahaya lampu sebagai tambahan. Tujuannya untuk meningkatkan produksi telur, mempercepat dewasa kelamin, mengurangi sifat mengeram, dan memperlambat molting. Jenis litter yang digunakan adalah sekam dan serbuk gergaji. Litter harus selalu dijaga agar tetap kering dan bersih. Litter yang basah dapat meningkatkan kandungan amonia menjadi tempat berkembang biak sebagai penyakit dan menyebabkan bulu kotor. Yang selanjutnya yaitu pakan. Pakan untuk ayam petelur dibagi menjadi 4. Yang pertama, pakan pemula atau start age, yaitu ayam yang berumur 0 sampai 6 minggu. Yang kedua, yaitu pakan grower, diberikan pada ayam umur 6 sampai 8 minggu. Yang ketiga, pakan developer diberikan pada ayam umur 15 sampai 18 minggu. Yang keempat, pakan layar, diberikan pada ayam betina yang sedang bertelur. Jangan mengganti sebagian pakan layar dengan pakan yang lain, karena hal ini akan menurunkan kemampuan ayam dalam memproduksi telur. Menu pakan starter, grower, developer, dan layar diformulasikan dan dirancang sebagai satu-satunya pakan untuk makan ayam. Apabila pakan tambahan diberikan, ayam cenderung untuk mengurangi mengkonsumsi pakan komplit, sehingga ayam tidak menerima zat gizi yang semestinya. Yang selanjutnya yaitu reproduksi. Sistem reproduksi ayam betina terdiri dari indung telur atau ovarium dan saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim disebut oviduct. Oviduct terdiri dari infundibulum, acrum, isthmus, uterus, vagina, dan cloaca. Pertumbuhan ovarium sangat cepat pada awal dewasa kelamin. Ovarium mengandung banyak oosit. Bell dan Weber menyatakan bahwa 11 hari sebelum ayam petelur mengeluarkan telur pertamanya, perubahan struktur hormonal terjadi. Folikel stimulan hormon FSH diproduksi oleh kelenjar otak bagian depan yang menyebabkan ukuran folikel di ovarium membesar. Aktivitas ovarium mulai membangkitkan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Tingginya kandungan estrogen pada plasma
darah menginisiasi perkembangan medulari. Untuk menstimulasi protein kuning telur dan pembentukan lemak putih telur, membran kerabang telur, kalsium karbonat untuk pembentuk kerabang dan kutikula. Bahan pembuatan kuning telur diproduksi di hati dan diangkat oleh sistem sirkulasi bagian stigma. Apabila ovum masak, stigma akan robek sehingga terjadi ovulasi. Folikel kecil putih yang belum dewasa lebih rentan terhadap serangan salmonella daripada folikel kecil yang lebih dewasa dan yang kuning besar. Centeridis dan Stipi memiliki kemampuan yang sama untuk mengkoloni ovarium, tetapi S. enteridis mempunyai kemampuan khusus untuk berinteraksi dan menyerang folikel sebelum ovulasi. Fungsi dari bagian saluran reproduksi unggas betina ini berkaitan dengan proses pembentukan telur yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut. 1. Semenjak ayam menetas terdapat 2 organ reproduksi. Selanjutnya yang berkembang dan berfungsi pada umumnya adalah bagian kiri. 2. Pada saat unggas betina berumur sekitar 5-6 bulan, organ reproduksi mengalami pematangan yang kemudian ditandai dengan masa kelamin. 3. Sel telur atau ovum diproduksi oleh ovari setelah sekitar 9-10 hari. Maka ovum tersebut siap diovulasikan. Proses pembesaran dan pematangan ovum ini atas peran dari hormon FSH, follicle stimulating hormone. Sedangkan proses ovulasi terjadi pada peran dan hormon LH, luteinizing hormone. Kemudian ada yaitu penyakit. Ayam merupakan ternak yang rawan terhadap penyakit dan penyebabnya pun bermacam-macam. Faktor kesehatan merupakan faktor yang tak boleh diabaikan. Berhasil tidaknya usaha peternakan unggas juga dipengaruhi oleh bagaimana penanganan terhadap kesehatan baik per ekor maupun kelompok. Di sini kita akan membahas penyakit ayam disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa, jamur, dan cacing. Penyebab penyakit di sini saya kurang langsung menjelaskannya. Tapi di sini saya akan membahas cara penularan penyakit. Yang pertama yaitu kontak langsung dengan ayam sakit, udara, pakaian, pakan dan air minum yang tercemar, telur tetas dari ayam yang menderita CDR, karir atau pembawa penyakit, dan lain-lain. Gejala penyakit: hidung keluar lendir berwarna kuning, batuk disertai suara ngorok yang keras, muka bengkak, nafsu makan menurun, tubuh menjadi kurus kering, produksi telur menurun. Cara pengobatannya yaitu pemberian silosin 0,5 gram per liter air minum, streptomycin 75 sampai 100 mg per kilogram injek NTM. Pemberian tiramiain 10 mg per kilogram BB. Kemudian pemberian
pirelin 50 mg per kilogram BB. Ya, demikianlah penjelasan pada video kali ini. Mungkin di sini saya kurang memahami atau ilmu saya yang kurang pada penjelasan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.